Wakapolri pantau larangan mudik di Bakauheni. Beroperasi di Ramadan, warung remang di Bandar Lampung dibakar. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Wakapolri memantau larangan mudik lebaran di Bakauheni, Lampung Selatan. Pantauan untuk mengetahui kondisi larangan mudik. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono memantau arus mudik dan jalur transportasi ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Wakapolri ingin mengetahui perkembangan situasi arus lalu lintas kendaraan terkait peniadaan mudik. Wakapolri beserta rombongan langsung diterima di ruang VVIP PT ASDP Indonesia Ferry Bakauheni. Polda Lampung telah mendirikan 95 lokasi pos di wilayah hukum Polda Lampung. Di antaranya 9 pos penyekatan batas provinsi, 25 pos kabupaten kota, 47 pos pengamanan, 11 pos pelayanan dan 1 pos terpadu yang terletak di Seaport Interdiction Bakauheni. Dalam pelaksanaan, petugas di lapangan menjalankan prosedur standar dengan mengecek setiap kendaraan yang akan melintasi pos-pos yang telah didirikan. Mengingat hanya penumpang tertentu sesuai peraturan Kemenhub yang diperkenankan keluar masuk wilayah Provinsi Lampung dengan dilengkapi surat izin keluar masuk, surat keterangan rapid tes antigen negatif COVID-19. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan diputar balik. Apabila petugas pemeriksaan di lapangan mendapati kendaraan yang salah satu penumpangnya positif COVID-19, petugas akan mengisolasi penumpang yang positif COVID-19 kemudian dibawa ke rumah sakit rujukan. Pemerintah telah memetakan laju penumpang menjadi 3 fase, yakni fase normal, fase pra-lapangan mudik, dan fase setelah mudik. Perayaan Idul Fitri nanti terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat kita. Jadi operasi ini dilaksanakan dengan Polri sendiri, ya, dilaksanakan gabungan ya, dengan seluruh stakeholder terkait bersama-sama. Oleh karena itu kita meminta kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul mematuhi kebijakan pemerintah larangan mudik. Ya, mudik di rumah saja, ya, mudik virtual seperti itu. Sekarang kan sudah maju, bisa dengan video call. Dalam melengkapi kebijakan pemerintah perihal peniadaan mudik tahun 2021, tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemudik untuk mengelabui petugas agar bisa menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Salah satunya dengan menitipkan kendaraan ke mobil truk towing, pemilik kendaraan harus putar balik. Di tengah larangan mudik, sejumlah pengendara asal Pulau Sumatera masih nekat untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Berbagai modus dilakukan agar mereka bisa mudik. Salah satunya adalah dengan menitipkan kendaraan mereka ke mobil pengangkut kendaraan atau towing. Satu lagi mana? Yang punya mobil satu lagi? Nggak tahu kalau itu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa ditowing? Hah? Dari mana mau ke mana? Ke Serang. Iya. Maksudnya kenapa ditowing? Rusak? Enggak, itu balikin sama bos. Hah? Iya, maksudnya kenapa ditowing? Lu naikin dari mana? Mau bensin kan? Iya. Ya. Turunin mobilnya. Nggak ada.
Untuk menghindari pemeriksaan petugas, seorang pemudik asal Sumatera Barat yang tak mau disebutkan namanya ini mengaku telah berjanji dengan pengendaraan towing di sebuah SPBU sekitaran Pelabuhan Bakauheni. Mobil lalu dinaikkan ke truk towing. Untuk menghindari kecurigaan petugas, dirinya lalu turun ke pelabuhan dan naik kapal dengan kendaraan lain. Namun upaya ini gagal lantaran petugas yang menaruh curiga melakukan pemeriksaan dan menginterogasi sopir towing. Hingga akhirnya sang sopir mengaku kalau kendaraan tersebut milik pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa. Sang sopir towing diminta untuk menurunkan kendaraan dan melanjutkan perjalanannya. Sementara pemudik diminta untuk putar balik lantaran tidak memiliki dokumen kesehatan dan dokumen pendukung lainnya. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Tim penanganan COVID-19 Lampung Utara memeriksa kendaraan dari luar daerah yang melintas atau singgah di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Pemeriksaan bertujuan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Satu persatu kendaraan roda 4 diberhentikan dan diperiksa tim Satuan Tugas Khusus atau Satgas Penanganan COVID-19 di jalur lintas tengah Sumatera. Setiap penumpang diperiksa dan dicek suhu tubuh oleh petugas. Sementara sopir diminta untuk menunjukkan surat jalan. Kendaraan yang diperiksa meliputi kendaraan pribadi luar daerah Lampung serta bus antar provinsi. Tim Satgas juga memantau warga yang datang atau hendak bepergian keluar Lampung Utara. Bagi warga yang hendak pulang kampung ke Lampung Utara, diwajibkan menjalani pemeriksaan mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga rapid antigen. Dan warga tersebut wajib menjalani isolasi mandiri setelah tiba di rumah. Pemeriksaan di jalur lintas bagi pengendara ini sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus corona. Sebab dari data pemerintah pusat, Lampung termasuk 2 besar tingkat kematian akibat COVID-19. Ringan apakah kendaraan dari luar daerah saja, provinsi atau provinsi Lampung Utara juga? Semua kendaraan yang kita utamakan kendaraan yang orang yang keluar masuk warga Lampung Utara. Lain dari wilayah luar yang melintas di Lampung Utara, yang penumpangnya melebihi daripada kapasitas, kita alihkan dan melaksanakan protokol kesehatan. Tercatat kasus terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Utara mencapai 1.473. Dari jumlah itu, sebanyak 1.213 orang dinyatakan sembuh, 47 meninggal dunia dan sisanya sedang menjalani karantina atau isolasi mandiri. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Antisipasi pemudik yang masuk kota, Satgas Penanganan COVID-19 Bandar Lampung sidak di posko penyekatan pintu masuk perbatasan kota. 2 unit bus pengangkut puluhan pemudik terpaksa diputar balik petugas dari exit tol Sumatera Itera di Sukarame, Bandar Lampung. Untuk mengantisipasi pemudik masuk ke Bandar Lampung, Satgas Penanganan COVID-19 sidak ke sejumlah pintu masuk perbatasan kota. Sebanyak 2 unit bus jurusan Jakarta-Lampung dan Jakarta-Bengkulu yang hendak masuk ke Bandar Lampung melalui pintu perbatasan di daerah Sukarame harus putar balik. Bus yang mengangkut puluhan penumpang asal Jakarta harus balik arah karena tidak memiliki dokumen vaksin serta hasil tes swab COVID-19. Petugas juga melakukan rapid test setiap pendatang yang masuk melalui pintu perbatasan tersebut. Selain di posko penyekatan Sukarame, sidak yang dipimpin Wali Kota Eva Duyana bersama Kapolresta Kombes Pol Yan Budi Jaya dan Komandan Kodim 0410 Kolonel Infanteri Romas Herlandes juga memantau daerah Tarahan. Daerah ini merupakan jalur pintu masuk kota dari arah Bakauheni, Lampung Selatan.
Sidak mengantisipasi masuk pemudik ke Bandar Lampung. Eva berharap masyarakat yang hendak pulang kampung untuk membatalkan niatnya. Tadi kita juga pintu tol, pintu gerbang kita di Tera, dan alhamdulillah di sini, alhamdulillah semuanya pas kita cek antigen semuanya negatif. Mudah-mudahan nanti ke depan yang apalagi sekarang ini terakhir untuk para mudik, mudah-mudahan besok steril, tidak ada lagi yang masuk di Kota Bandar Lampung, dan Kota Bandar Lampung langsung masuk zona hijau. Ada satu ya kalau nggak salah, dua bus mereka tidak punya persyaratan. Tadi Pak Kapolres ya yang sudah cek, Pak Dandim juga sudah cek, itu diputar balik. Mudah-mudahan ya itu tadi mereka dengan putar balik mereka tahu bahwa pentingnya kesehatan keluarga. Selain sidak di posko penyekatan perbatasan, Wali Kota juga meninjau penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan. Wali Kota juga mengingatkan warga untuk selalu mengenakan masker dan jaga jarak. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang beroperasi di Ramadan, warung remang di Bandar Lampung dibakar. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Masih membandel dan tetap beroperasi di bulan suci Ramadan, sejumlah warung remang yang kerap dijadikan sebagai tempat di kawasan Jalan Bypass Soekarno-Hatta Bandar Lampung dihancurkan dan dibakar. Sejumlah warung remang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini dihancurkan dan dibakar oleh petugas gabungan Pos Pengamanan Terpadu Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Sebelumnya marak laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mesum di sejumlah warung remang di kawasan ini. Terlebih, aktivitas mesum di sejumlah warung remang di sepanjang jalan lintas tengah Sumatera ini masih tetap beroperasi meski di bulan suci Ramadan. Apa isinya itu Bang? Dalam itu. Petugas gabungan Pospam Terpadu yang terdiri dari aparat kelurahan, sejumlah personel anggota Polsek dan Koramil menindak warung remang-remang. Petugas membakar warung remang karena telah meresahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Laporan dari warga bahwa kegiatan ini sudah sangat meresahkan sekali. Kegiatan ini sudah berlangsung lama sehingga perlu diambil suatu tindakan bongkaran, yang mana kegiatan ini sangat ilegal sekali. Ini digunakan apa ini? Sebagai tempat apa Pak Camat sehari-harinya? Menurut pengakuan warga dan pengaduan warga bahwa tempat ini digunakan untuk tempat mesum, PSK di pinggir jalan. Petugas akan terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah tempat keramaian lainnya di sepanjang Jalan Bypass Soekarno-Hatta. Diduga masih banyak warung liar yang beroperasi dan dijadikan sebagai tempat mesum. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polres Lampung Utara membekuk komplotan perampok truk bermuatan kopi. Tersangka dilumpuhkan dengan timah panas di kaki karena berusaha melawan saat ditangkap. Empat tersangka perampok mobil truk bermuatan kopi dibekuk tim Resmo Polres Lampung Utara. Keempatnya berinisial AR, AB, MI, dan T. Seluruh tersangka tercatat sebagai warga Lampung Timur. Polisi menembak kaki AR, AB, dan MI karena melawan saat ditangkap. Dari catatan polisi, kawanan ini merampok truk milik Sugianto, warga Muara II, Provinsi Sumatera Selatan pada 18 November 2020 lalu.
Saat kejadian, korban melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Kendaraan korban dihadang tersangka. Mereka mengancam akan membunuh, lalu memukul dan mengikat korban. Pelaku membuangnya di perkebunan Desa Blambangan Umpu, Kecamatan Waikanan. Barang bukti yang ikut diamankan polisi berupa 1 unit mobil, sebilah golok, serta tali untuk mengikat korban. Dari catatan polisi, mereka ini merupakan sindikat pencuri kendaraan lintas provinsi. Kasus kuras mobil truk, waktu yang tepat, tanggal 18 November tahun 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Barat, Desa Bulitora, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Waktu dan lokasi lengkap, Jumat 16 April sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat di 2 lokasi wilayah Lampung Timur dan Tangerang, Banten. Kawanan ini akan dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kawanan perampok truk bermuatan kopi yang ditangkap oleh Polres Lampung Utara mengaku baru pertama kali melakukan perampokan. Sementara dari catatan kepolisian, mereka merupakan sindikat pencurian kendaraan lintas provinsi. Salah satu tersangka perampok truk bermuatan kopi yang ditangkap Polres Lampung Utara berinisial MI berdalih baru kali pertama merampok. Sementara Polres Lampung Utara mencatat jika keempat tersangka ini merupakan spesialis dan sindikat pencuri kendaraan lintas provinsi. MI mengaku dirinya bersama ketiga tersangka lainnya terlebih dahulu menghadang truk bermuatan kopi yang dikendarai korban. Lalu mereka membuang korban di perkebunan. MI berdalih hanya diajak rekannya untuk melakukan perampokan. Ia tidak tahu berapa harga penjualan barang rampasan tersebut. Dirinya hanya menerima uang sebesar Rp7.500.000. Uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maksud perampokan, Pak? Ngerampok apa? Kopi, Pak. Di mana? Di Lampung Barat, Pak. Berapa banyak? 1 mobil, Pak. Terus korbannya kamu lukai? Ya diikat, Pak. Modusnya kayak mana? Ya diikat, Pak. Lalu? Ya supirnya dibawa. Terus? Ya kita taruh di pinggir jalan. Itu hasilnya kamu jual kemana? Kalau jual bukan saya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 7 juta setengah, Pak. Dari hasil penjualan berapa? Kalau jualan saya nggak ikut, Pak. 4 tersangka perampok mobil truk bermuatan kopi dibekuk tim Resmo Polres Lampung Utara. Keempatnya berinisial AR, AB, MI, dan T yang kesemuanya warga Kabupaten Lampung Timur. Polisi menembak kaki AR, AB, dan MI karena melawan saat ditangkap. Kawanan ini merampok truk milik Sugianto, warga Muara II, Provinsi Sumatera Selatan pada 18 November 2020 lalu. Saat kejadian, korban melintas di Jalinsum, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, dihadang para tersangka. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang budidaya tanaman umbi porang di Lampung Barat sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Jika dulu banyak diabaikan, tanaman porang kini mulai dibudidayakan. Bahkan di pasar ekspor, umbi porang sangat diminati untuk diolah sebagai bahan baku tepung. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri.
Jaga diri dari orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Porang merupakan salah satu komoditas pertanian yang sedang diminati pasar lokal maupun ekspor. Salah satu sentra porang adalah Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Umbi dari porang yang sering dianggap masyarakat sebagai makanan ular ini ternyata memiliki pasar ekspor sampai Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Jika dulu tanaman ini dibiarkan tumbuh liar, kini mulai dibudidayakan. Harga umbi porang segar di Suwoh saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Petani dapat meraup untung yang sangat besar. Dengan komoditas yang lain, untuk saat ini itu paling tinggi di porang. Selain perawatannya mudah, tentunya hasilnya juga cukup menjanjikan. Untuk luas lahan kita sendiri berapa, Pak? Kalau di tempat saya ini 0,5 hektar. Kita tanam porang? Iya. Itu tumpang sari atau bagaimana? Tumpang sari. Tumpang sari. Dengan luasan lahan 0,5 hektar itu kita bisa nanam berapa banyak porang? Itu kisaran 20.000. 20.000 batang? Iya, 20.000 bibit. Modal kita tanam kemarin itu berapa, Pak? Untuk 0,5 hektar itu kisaran 30-an juta. 30 juta? Iya. Itu berikut udah dari persiapan lahan, pupuk, dan perawatan. Untuk masyarakat yang tertarik membudidayakan tanaman ini, bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbi yang telah memiliki titik tumbuh yang ditanam secara langsung. Kelebihan lainnya, porang bisa ditanam dengan tumpang sari karena toleran dengan naungan hingga 60%. Kendati begitu, tanaman ini baru bisa menghasilkan umbi yang baik pada usia di atas 1 tahun sehingga masa panennya cukup lama. Kalau umbi produksi itu kan kalau pabrik menerimanya itu di angka 0,5 kilo ke atas. Jadi kalau yang memang ukuran 2 on, 3 on itu kita jadikan bibit ulang. Kalau untuk wilayah sini secara pribadi saya siap menampung dengan hasil panen petani nanti. Saya siap menampung. Biasanya sih harga tertinggi dia di bulan 8, bulan 9 karena tingkat kadar air untuk porang ini dia udah lebih rendah. Penyusutannya lebih kecil. Harga terendahnya berapa? Harga tertingginya berapa, Pak? Kemarin kalau untuk di tahun 2020 ini harga terendah untuk di pabrik itu 6-7 ribu. Nah sekarang harga puncak ini dia di 14.000. Pemasaran umbi porang tidaklah sulit, sebab pabrik lokal seperti di Mojokerto, Jawa Timur sangat membutuhkan pasokan umbi tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan campuran pembuatan tepung, lem, jelly, dan kosmetik. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.